Cek 1 2 3. Oke. Mari kita lanjut. Setelah tadi di setting app, isi bisnis profile dan invoice billing, kita lanjutkan ke menu Mikrotik dan NAS. Klik tambah. Di sini misalkan ya, nama routernya apa nih? Misalkan X86 kantor gitu ya. Gitu. Oke. Terus masukkan IP public mikrotiknya. Contoh ya. Ini tinggal copy, tempel. Oke, masuk. Kemudian API user mikrotik ini. User mikrotik di sini passwordnya port API. Port API-nya kita lihat di IP service. Ini kan 8728. Karena ini masih di bawaan, biasanya banyak banyak serangan ini. Untuk mengatasi hal ini, kita tinggal matikan semuanya aja. Yang diaktifin tinggal Winbox sama API. Oke, biar yang lain mati. Kemudian API-nya ini kita ganti port, misalkan 8723 gitu ya. Apply. Oke, kita salin 8723-nya. Kita masukin ke API port. Paste. Oke, 8723. Kemudian IP server billing ini kita copy atau salin dan masukkan ke available from. Kenapa pakai ini? Biar aman, biar nggak ada penyerangan lagi. Biasanya ini kan merah, ada yang coba-coba login. Kalau kita sudah kasih available from, dia nanti yang bisa login dari billing doang, aman sih. Selanjutnya kita split aja, biar lihat apa yang terjadi ya. Setelah itu cek koneksi API. Gagal. Kalau usernya salah, dia gagal. Kalau benar, dia muncul identity dari mikrotiknya. Ini kan identitinya masih CHR. Setelah itu, kalau teman-teman klik simpan, otomatis nanti dia akan membuat user baru, sistem users. Nanti dia buat user baru, terus tambah firewall baru. Ini kalau biar lihat di sini PPP, dia buat juga profile baru. Oke, firewall ini ya. Coba kalau kita simpan, klik simpan, nah dia buat user dengan nama billing net media, dengan grupnya billing API. Dia nggak full, aman kok. Dia nggak full, jadi grupnya billing API cuman write, password, sensitive, read, test, API. Wes sudah, nggak ada yang lain. Dan di profile dia otomatis buat 3 profil ini, paket dari inet. Boleh dipakai, boleh enggak. Yang paling penting ini otomatis dia ngisi paket isolir inet media. IP-nya ini, poolnya isolir. Kalau kita cek di pool, dia udah ngisi pool sendiri, jadi aman. Dengan limit 10 KB. Kemudian dia ngisi juga di firewall filter dengan tambahan komen. Jadi bisa memberikan perbedaan sama settingan teman-teman. Misalkan nggak berkenan ya dengan ada settingan ini, ya tinggal disable aja. Tapi kan ini buat ini tujuannya
nggak buat apa-apa sih, cuman drop IP isolir tadi. Ini kan profil isolir 10.127.01 dan firewall ini untuk ngedrop IP 10.127.00 per 24 per 21 ya. Udah selebihnya ini cuman allow establish, ini drop invalid, kalau dicek isinya connection state invalid, action drop, gitu aja sih. Oke, setelah kita tambah mikrotik, selanjutnya kita ke menu pelanggan paket layanan. Nah, di sini di part tadi kan kita sudah setting app business profile ya, dan aktifkan plan billing alias. Ini perbedaannya gini. Kalau ini diaktifkan pada menu paket layanan ini, saat tambah paket dia ada dua menu nih, plan normal dan plan billing. Kalau ininya mati, kita matikan, simpan, kita ke plan billing. Nah, di sini nggak ada pilihan, jadi langsung otomatis plan normal. Kenapa plan normal ini? Mari kita aktifkan lagi buat penjelasan ya. Mana? Di sini aktifkan plan billing alias, simpan. Ini refresh, dia ada dua nih. Oke. Kalau plan normal, logikanya dia akan membuat paket juga ke mikrotik. Jadi buat di billing otomatis masuk ke mikrotik. Ini profile ya. Contoh kalau plan normal. Ini misalkan tes paket normal. Kemudian pilih mikrotiknya kan tadi kantor. Kalau parent kita kan belum punya parent nih, masih kosong. Misalkan kita punya global nih, global 1G apply. Saat kita refresh dan paket normal, pilih NAS, dia otomatis ada parent ini global, yang ini di queue kalau mau pakai parent. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Lanjut, saat normal itu ada isi speed, misalkan mau 5 MB nih, 5 MB, limit add-nya 1 MB. Limit add kan adalah buat cheer ya. Kalau mau pakai bersnya tinggal aktifkan. Kalau bersnya diaktifkan, tinggal cuman isi burst limitnya aja. Tadi kan downloadnya 5 MB nih, mau di burst ke 10. Nah, di sini udah kalkulasi sendiri nih. Kalau ini 0 10, ini 10. Nah, dia otomatis ngisi timenya sendiri. Tapi kalau mau nggak aktifin, tinggal matikan ini. Gini aja. Kalau mau aktifin tinggal isi burst limitnya. Oke, kita matikan dulu buat contoh. Terus IP poolnya misalkan ya 10 10 10 1. Kita mau buat berapa pelanggan nih? Kita rencana mau langsung buat 1000 pelanggan. Udah tinggal klik generate, dia otomatis membuat sendiri. Harganya tadi kan 5 MB, biasanya kan 150 ya, 150. Saat kita simpan, kita lihat log ya.
kita lihat log sama lihat profile, nanti bikin profile sama bikin pool. Saat kita simpan, nah dia otomatis nambah pool dengan nama paket normal dengan IP sesuai yang kita tadi masukkan. Oke. Dan profilnya namanya paket normal. Nah ini IP-nya kan sama 10.10.81. Remote-nya paket normal, limitnya sesuai yang tadi kita tulis ya, 5 MB dan nggak pakai burst. Oke. Karena tadi nggak pakai parent, di sini juga nggak ada parent. Selanjutnya misalkan ini, biasanya kan teman-teman udah punya paket sendiri nih di Mikrotik ya, namanya 5 MB kadang, lokalnya 10.10.21 misalkan. Terus sudah punya juga pool kan, kadang pool 5 MB gitu, pool ini kok ini 10.10.21. Biasanya kan sudah buat pool sendiri, yaitu 254 kadang ya. Apply pool 5 MB. Kalau omnya udah punya paket sendiri di Mikrotik, baiknya kita tambah paketnya yang plan billing. Nah, ini plan billing tujuannya misalkan nih, paket promo lebaran. Ini paket promo lebaran, mau masukkan ke Mikrotik mana, X86 kantor. Nah ini kan bedanya, kalau yang plan billing tinggal arahin mau kemana nih 5 MB yang sudah ada sebelumnya, 5 MB ini. Terus kita kasih harga misalkan 100.000. Saat simpan dia nggak akan terjadi apa-apa di Mikrotik. Dan di sini ada namanya speednya sesuai Mikrotik, happy pool sesuai Mikrotik ya. Jadi dia nggak ada settingan apapun. Kemudian tadi kan ada paket promo lebaran, kita tambah lagi plan billing paket promo puasa misalkan. Puasa masukkan ke Mikrotik lagi, kita masukkan ke paket yang sudah ada lagi, misalnya 5 MB bisa. Jadi satu profil di Mikrotik bisa buat beberapa paket di billing dengan harga tadi kan 100.000, kita ini kasih 150.000 gitu. Jadi sama-sama ke paket 5 MB tapi beda harga, beda nama, bisa simpan. Nah di sini di Mikrotik nggak ada apa-apa. Ini ada dua nih sesuai Mikrotik. Misalkan mau tambah lagi nih, plan billing paket apa ya, paket pro, paket gelegar gini, gelegar kita masukkan ke Mikrotik lagi, ke 5 MB lagi boleh, dengan harga gelegar tuh kan kadang 200.000 misalkan. Oke. Jadi dengan harga 200, paket yang sama dari Mikrotik dengan nama yang berbeda, simpan. Nah ini bisa. Jadi satu paket buat beberapa satu profil untuk beberapa paket di Mikrotik. Oke. Udah. Itu dulu sih. Setelah itu kita lanjut ke part berikutnya biar nggak bingung ya.